Ayo rekan-rekan, kita siapkan hati kita ya. Kita mulai ya. Haleluya. Shinayaralapa Shakti. Sunayaralapa Shanayaralapu. Yarala Yarala. Shinayaralapa Sharalapa Takayara. Shirala Varala 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 Varala. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau baik. Sirala pata kaya rala barala 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 barala. Engkau setia. Haleluya. Engkau menuntun kami. Engkau melindungi kami. Engkau memberkati kami. Haleluya. Kami bersyukur. Oh, rala ya rala barala 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 barala. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Seharian kami beraktivitas dan kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh mengikuti Bible Study. Terima kasih, kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat aktivitas, buat pekerjaan yang dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Orala pata kaya rala warala warala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat semuanya. Dan terus mata kami akan kami arahkan untuk memandang Tuhan. Dan terus kami akan memperlengkapi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus terus menuntun langkah kami. Biar Roh Kudus terus berjalan beserta dengan kami. Sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami bersyukur buat apa yang belum kami miliki. Buat janji-janji Tuhan yang belum kami terima. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Karena kami percaya janji-janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Haleluya. Silahkan Lause untuk berdoa. Terima kasih Pak Gembala atas waktunya. Saya akan mulai. Tuhan Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul untuk Bible Study. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan hikmat dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Dan buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita sampai kepada 1 Tesalonika 3, yaitu di mana anak sudah mulai berdiri di dalam iman. Jadi hari ini adalah full 1 Tesalonika 3. Anak sudah berdiri di dalam iman. Nah, topik hari ini adalah bagaimana anak tetap berdiri di dalam iman dan tidak jatuh. Sesimpel itu, saudara. Nah, karena itu di sini adalah menuju kedewasaan rohani yang pertama.
Nah, saudara, saya mulai. Paulus baru saja di akhir pasal 2 menguatkan jemaat di Tesalonika dalam menghadapi penderitaan, yaitu firman di dalam diri Anda, orang-orang kudus di sekitar Anda, dan kemuliaan di depan Anda. Nah, itulah adalah keinginannya yang besar kepada orang-orang Tesalonika yang dikasihinya. Mereka adalah sumber sukacita yang mendalam baginya. Dia ingin bersama mereka untuk melihat bagaimana mereka tumbuh, bagaimana keadaan mereka. Meskipun demikian, ia juga memiliki keinginan yang tidak kurang penting, yaitu untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka secara rohani. Saudara, sebelum seorang anak dapat berjalan, ia harus belajar berdiri. Biasanya ayah dan ibu mengajari anak untuk berdiri, kemudian berjalan. Paulus adalah orang tua rohani bagi orang-orang percaya ini, tetapi dia terpaksa meninggalkan Tesalonika. Jadi, bagaimana ia membantu orang-orang muda Kristen ini belajar untuk berdiri, yaitu untuk menuju kedewasaan rohani? Mari kita pelajari dalam perikop ini. Saudara, kita baca firman-Nya 1 Tesalonika 1 ayat 1 Tesalonika 3, saudara, ayat 1 sampai 13. Kami tidak dapat tahan lagi karena kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemerintahan Injil Kristus, supaya untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, untuk kesusahan-kesusahan ini, saudara. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu, telah terjadi. Itu sebabnya maka aku tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih terhadap seseorang, kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara, 3 langkah Paulus agar gereja dapat berdiri di dalam iman, saudara. Nah, topik hari ini, gereja itu akan dicobai oleh setan agar jatuh imannya. Nah, di sini 3 langkah Paulus agar gereja dapat berdiri dalam iman. Nah, dalam 2 pasal pertama, Paulus menjelaskan bagaimana gereja lahir dan dipelihara. Sekarang dia berurusan dengan langkah kedewasaan berikutnya. Bagaimana gereja harus berdiri. Pikiran kuncinya diungkapkan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 8. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan.
Paulus menjelaskan 3 pelayanan yang dia lakukan untuk membantu orang-orang Kristen baru ini menjadi dewasa. Yang pertama, Paulus mengirimkan mereka penolong. Dalam hal ini adalah Timotius. Yang kedua, Paulus menulis mereka surat. Dalam hal ini adalah firman Tuhan, yaitu surat Tesalonika. Yang ketiga, Paulus berdoa untuk mereka. Inilah 3 pelayanan yang Paulus lakukan untuk membantu orang Kristen yang baru berdiri ini tetap berdiri di dalam iman. Kita mulai satu persatu, dia mengirimkan mereka penolong. Jadi kami tidak dapat tahan lagi karena kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, supaya menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Dan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan dalam hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itu sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudara, ketika Paulus dan teman-temannya meninggalkan Tesalonika, mereka pergi ke Berea dan melayani firman di sana. Tetapi para pembuat onar dari Tesalonika mengikuti mereka dan menimbulkan perlawanan. Akhirnya Paulus pergi ke Athena, sementara Silas dan Timotius tetap di Berea. Rupanya, Timotius memang bergabung dengan Paulus di Athena. Perhatikan kata kita dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1-2. Tetapi Paulus mengirimkannya kembali ke Tesalonika untuk membantu gereja muda yang sedang mengalami penderitaan. Beberapa faktor penting terlibat dalam pelayanan ini, saudara. Perhatian Paulus. Kata karenanya yang membuka pasal ini merujuk pada 1 Tesalonika 2 ayat 17-20, di mana Paulus menyatakan kasihnya yang besar terhadap orang percaya. Karena kasih inilah, karena Paulus mengasihi gereja di Tesalonika inilah, sehingga hatinya itu tidak dapat meninggalkan mereka. Karena dia tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan rohani. Karena Paulus tahu, karena mereka jika tidak dibimbing akan goyang imannya dan jatuh, saudara. Paulus bukan hanya seorang penginjil, dia adalah seorang gembala, saudara. Itu hatinya orang gembala. Dia tahu bahwa memenangkan jiwa hanyalah salah satu bagian dari amanat agung yang Tuhan berikan kepadanya. Selain kita memenangkan jiwa, orang percaya baru ini juga harus diajar dan diteguhkan di dalam iman. Sebaliknya, Paulus memilih untuk ditinggalkan sendirian di Athena, sehingga Timotius dapat kembali ke Tesalonika untuk mendewasakan orang-orang kudus di sana. Kata yang diterjemahkan meninggalkan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 berarti meninggalkan orang yang dikasihi pada saat kematian. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 17 ia berkata bahwa dia merasa mereka adalah yatim piatu dari teman-temannya di Tesalonika, dan kata Yunaninya juga bisa berarti berkabung. Paulus bukan seorang gembala upahan yang meninggalkan domba mereka ketika mereka ada di dalam bahaya. Meninggalkan orang-orang percaya baru ini seperti pengalaman berkabung, saudara. Ini adalah pelajaran baik bagi para pelayan Kristus hari ini. Paulus begitu mencintai orang-orang percaya di Tesalonika, sehingga dia akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk kembali kepada mereka. Dia begitu mengasihi orang-orang kudus di Filipi, sehingga dia rela keluar dari surga untuk menyemangati mereka. Bagiku Kristus mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, aku harus melayani orang-orang kudus. Dia ingin memberi dirinya dan sumber dayanya untuk mereka,
seperti yang diberikan orang tua kepada anak-anak yang dicintainya. Aku akan senang hati membelanjakan dan dibelanjakan untuk kamu. Jadi itu adalah hatinya Paulus. Dia begitu cinta sama mereka, sehingga apapun yang terjadi, dia harus lakukan demi anak-anak dan bayi-bayi rohani yang telah ditinggalkannya. Saudara, kedua, karakter Timotius. Tidak setiap orang percaya diperlengkapi untuk menegakkan orang Kristen lainnya di dalam iman. Idealnya, setiap orang Kristen harus cukup dewasa untuk membantu orang Kristen lainnya bertumbuh di dalam Tuhan dan berjalan untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri. Sayangnya, beberapa orang Kristen seperti dijelaskan dalam Ibrani 5 ayat 11-14, mereka menjadi tumpul. Mereka telah menjadi mundur dalam perjalanan rohani mereka dan telah melupakan kebenaran dasar firman. Bukan mengajar orang lain, mereka sendiri perlu diajar lagi. Mereka akan mengalami atau melalui masa kanak-kanak kedua secara spiritual. Nah, Timotius adalah orang yang ideal untuk dikirim ke gereja untuk membantu mereka untuk berdiri teguh. Timotius dan Titus adalah rekan kerja khusus yang Paulus gunakan sebagai pemecah masalah setiap kali gereja memiliki masalah. Contohnya, Paulus mengirim Timotius ke Korintus untuk membantu meluruskan masalah di sana. Dia juga berencana mengirim Timotius untuk membantu orang-orang kudus di Filipi. 1 Korintus 16:10, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Orang seperti apa yang dapat membantu orang percaya yang lebih muda bertumbuh dalam Tuhan? Pertama, orang itu harus menjadi seorang Kristen sendiri. Timotius, saudara kita. Kita tidak dapat memimpin orang lain di mana kita belum menjadi diri kita sendiri sebagai orang Kristen. Kita juga tidak dapat berbagi apa yang tidak kita miliki. Paulus telah memimpin Timotius kepada iman di dalam Kristus, sehingga ia benar-benar menjadi saudara. Tetapi Timotius juga seorang pendeta. Itu hanyalah kata Yunani untuk seorang hamba. Hambanya ada pendeta. Kata diakon dalam bahasa Inggris, kami berasal dari kata diakonos. Timotius tidak takut bekerja. Dia dengan setia melayani bersama-sama dengan Paulus dan tahu bagaimana cara melayani di gereja-gereja yang Paulus dirikan. Ini adalah hal yang menuntut untuk mendirikan orang-orang Kristen baru. Mereka memiliki banyak masalah. Seringkali tidak tumbuh secepat yang kita pikirkan. Mengajari mereka membutuhkan kasih dan kesabaran. Dan Timotius mempunyai kualifikasi ini, saudara. Timotius adalah orang yang baik dalam tim. Dia adalah rekan kerja. Dia tidak mencoba menjalankan pertunjukannya sendiri dan membuat orang mengikutinya. Pertama-tama dia adalah rekan sekerja dengan Tuhan. Adalah Allah yang bekerja di dalam dan melalui Timotius untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi Timotius juga rekan sekerja dengan orang-orang percaya lainnya. Dia menaati Paulus dan meninggalkan Athena menuju Tesalonika. Dia kembali ke Paulus di Korintus dengan berita tentang gereja di Tesalonika. Tidak heran Paulus menulis tentang dia. Sebab tidak ada seorang pun yang sepikiran denganku, yang secara alami akan mengurus keadaanmu. Nah, itu adalah Timotius. Dia memiliki karakter hampir sama seperti Paulus, sejalan gitu, sevisi. Nah, kedua konflik gereja ayat 3-5 adalah penderitaan, saudara. Pencobaan dan ujian yang datang ke dalam hidup kita sebagai orang Kristen bukanlah kebetulan. Itu adalah janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan adalah kalian mengalami penderitaan. Anda percaya atau tidak percaya, kebenaran tetap kebenaran. Anda akan berhadapan dengan itu. Nah, karena itu, kita harus mengharapkan bahwa kita di dalam dunia itu menderita demi Dia. Saudara, penganiayaan itu bukan hal asing bagi orang percaya, tetapi merupakan bagian normal dari kehidupan Kristen. Paulus telah berulang kali mengatakan hal ini kepada mereka saat dia bersama dengan mereka di Tesalonika. Jadi saudara, kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus mengatakan kepada orang-orang Kristen bahwa di depan mereka ada masalah, ada penganiayaan. Kenapa?
Kita harus memperingatkan orang percaya baru bahwa jalannya tidak mudah ketika mereka berusaha untuk hidup bagi Kristus. Jika tidak, saudara, orang yang tidak kita kasih tahu itu, ketika pencobaan datang, maka mereka akan putus asa dan jatuh, saudara. Karena itu mendingan pertama-tama kita katakan dulu bahwa di depanmu itu ada masalah, di depanmu itu ada pencobaan. Nah, ya jadi saudara, ini penting. Jika tidak, ketika pencobaan datang, bayi-bayi dalam Kristus ini akan putus asa dan dikalahkan. Tentu saja di balik penganiayaan ini adalah setan, musuh orang Kristen. Dia adalah si penggoda dan dia berusaha untuk menghancurkan iman kita. Perhatikan penekanan iman pada pasal ini. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Itu adalah hal yang biasa sebagai orang Kristen. Sebagai singa yang mengaum, setan membututi orang percaya, dan kita harus melawan dia teguh dalam iman. Ketika setan mencobai Hawa, dia mulai dengan melemahkan imannya kepada Tuhan dengan berkata, ya, apakah Tuhan berfirman? Seperti ular, setan menipu. Seperti singa, ia melahap. Dia akan menggunakan segala cara untuk menyerang orang Kristen dan melemahkan imannya kepada Tuhan. Dan kata goyang dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3 menarik. Secara harafiah berarti menggoyangkan ekor atau menjilat. Dia akan mencoba untuk memanipulasi saudara, untuk menyanjung. Idenya adalah bahwa setan sering menyanjung orang percaya untuk menyesatkannya. Setan memberitahu Hawa bahwa dia akan menjadi seperti Allah jika dia makan buah dari pohon itu. Dan Hawa jatuh cinta pada sanjungannya. Setan lebih berbahaya ketika dia menyanjung daripada dia mengerutkan kening, saudara. Tugas Timotius adalah untuk membangun orang-orang percaya ini dan mendorong, menghibur mereka dalam iman kita. Biar iman dia nggak jatuh. Karena ini masih berdiri orang-orang percaya ini. Iman kepada Tuhan Yesuslah yang menjaga kaki kita tetap di tanah ketika musuh menyerang. Tanpa iman kepada Tuhan, kita dikalahkan. Inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Jadi, Paulus mengirimkan Timotius cuma ada satu, untuk memperkuat iman mereka agar mereka tidak dicobai dan disanjung oleh iblis. Itu nomor 1. Nah, nomor 2 adalah 1 Tesalonika 1 ayat 6-8. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan seperti yang baik akan kami dan ingin berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam kesesakan dan kesukaran menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali. Paulus mengirimkan surat kepada mereka. Asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Saudara, dia menulis surat kepada mereka setelah Timotius memberikan laporan kepada Paulus tentang iman mereka di sana untuk lebih meneguhkan iman mereka kembali, yaitu firman Tuhan, yaitu surat 1 Tesalonika. Timotius bertemu Paulus di Korintus dan memberinya kabar gembira bahwa segala sesuatunya berjalan baik di Tesalonika. Ungkapan memberikan kabar baik kepada kami adalah sama persis dengan memberitakan kabar baik Injil. Kabar baik. Laporan dari Timotius bagi Paulus seperti mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik. Timotius melaporkan bahwa orang-orang percaya yang baru berdiri teguh ini berdiri teguh meskipun dianiaya. Mereka tidak percaya kebohongan yang telah dikatakan musuh tentang Paulus dan mereka tetap menjunjung tinggi di dalam kasih. Tanggapan Paulus adalah Paulus langsung menulis surat ini kepada mereka. Paulus menulis beberapa surat yang bukan beberapa surat yang merupakan bagian dari perjanjian baru. Tetapi 2 surat kepada gereja di Tesalonika adalah bagian dari firman Allah yang diilhami. Jadi Paulus menulis mereka bagian dari firman Allah yang diilhami, yaitu 1 dan 2 Tesalonika. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah salah satu alat terbaik untuk membangun orang baru
orang Kristen baru dalam iman. Jadi saudara-saudara, berdirilah teguh dan peganglah ajaran yang kami sampaikan kepadamu, baik dari mulut ke mulut maupun dengan surat. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkannya. Paulus menasihati orang-orang percaya di Efesus untuk mengambil pedang roh, yaitu firman Allah, dalam pertempuran mereka melawan setan dan asistennya. Alkitab mampu menegakkan kita karena diilhami oleh Allah. Ini bukan sekedar buku gagasan keagamaan atau nasihat moral yang baik. Ini adalah firman Tuhan. Jadi bukannya buku moral ini, saudara. Alkitab bermanfaat untuk doktrin, untuk pengajaran, untuk teguran, untuk nasihat, untuk koreksi, dan untuk pengajaran dalam kebenaran. Telah dikatakan dengan baik bahwa doktrin memberitahu kita apa yang benar, teguran memberitahukan apa yang tidak benar, koreksi memberitahu kita bagaimana untuk menjadi benar, dan instruksi memberitahu kita bagaimana untuk tetap benar. Nah, itu beda, saudara. 1 Tesalonika dipenuhi oleh pengajaran-pengajaran praktis, namun setiap doktrin utama iman disinggung di dalam pasal-pasal singkat ini. Ada lusinan referensi tentang Allah Bapa dan Yesus Kristus, dan setidaknya 4 referensi tentang Roh Kudus. Dalam surat ini, Paulus berurusan dengan dosa dan keselamatan, doktrin gereja, pekerjaan pelayanan, dan terutama doktrin hal-hal masa akan datang. Karena Paulus tidak tinggal lama di Tesalonika, sungguh luar biasa bahwa dia mengajar begitu banyak kepada orang-orang yang baru bertobat. Saudara, Dr. R.W. Dale adalah seorang pendeta di gereja jemaat Carlin di Inggris selama hampir 50 tahun. Jadi ini gereja adalah seorang pendeta yang senior. 50 tahun dia merupakan pendeta di satu gereja aja. Dia mulai serangkaian khotbah tentang doktrin dasar Alkitab, mengetahui bahwa anggota gerejanya tidak dapat berdiri teguh dalam iman jika mereka tidak tahu apa yang mereka percayai atau mengapa mereka mempercayainya. Seorang rekan pendeta berkata kepada Dr. Dale, mereka tidak akan pernah menerimanya. Tetapi Dale menjawab, mereka harus menerimanya. Dan mereka melakukannya untuk memperkuat gereja, saudara. Ketika Dale menjadi seorang Kristen, gereja-gereja itu tidak memiliki pendalaman Alkitab seperti yang kita miliki saat ini. Saudara, karena itu, ini adalah sesuatu yang saya contek dari dia, saudara. Karena itu, dia mulai pendalaman serangkaian pendalaman perjalanan pelajaran Alkitab dimulai dengan kitab Ibrani, saudara. Dia yakin banyak dari apa yang diajarkan di kitab Ibrani berguna bagi orang percaya baru maupun orang percaya yang sudah dewasa. Dale juga berkata, apa yang saya pelajari membuat saya juga belajar dari firman dan juga meneguhkan saya di dalam iman. Nah, itu saudara. Nah, pengetahuan tentang Alkitab itu sangat penting untuk pertumbuhan dan stabilitas rohani. Firman Tuhan adalah makanan untuk memelihara kita, terang untuk membimbing kita, dan senjata untuk membela kita. Firman Tuhan adalah fondasi kami yang kokoh. Salah satu alasan Allah mendirikan gereja lokal adalah agar orang percaya dapat bertumbuh dalam firman dan pada gilirannya membantu orang lain untuk bertumbuh di dalam firman. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Paulus mengutus mereka seorang penolong. Penolong itu meneguhkan mereka berada di dalam firman. Tetapi Paulus juga melayani orang-orang percaya di Tesalonika dengan cara yang ketiga, yaitu berdoa bagi mereka. Jadi kita masuk ke bagian 3, 9 sampai 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih
seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dan yang terakhir dia berdoa, kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara, yang ketiga adalah Paulus berdoa bagi mereka. Firman Tuhan dan doa harus berjalan beriringan. Nabi Samuel berkata kepada bangsa Israel, jangan sampai aku berdosa kepada Tuhan karena tidak lagi berdoa bagimu, tetapi aku akan mengajarimu jalan yang baik dan jalan yang benar. Petrus berkata, tetapi kami, yaitu para rasul, akan terus-menerus berdoa dan melayani firman. Jadi berdoa dan melayani firman itu adalah pelayanan dari para rasul. Ya, Paulus memiliki penekanan yang sama. Dan sekarang saudara-saudara, aku menyerahkan kamu kepada Allah dalam doa dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Jadi dua alat utama dalam membimbing orang-orang rohani selain memberikan mereka penolong adalah firman dan doa. Yesus berdoa untuk murid-muridnya sama seperti Paulus berdoa untuk orang-orang Kristen di Tesalonika agar iman mereka tidak goyah, saudara. Dan saya yakin dari bahwa kebutuhan terbesar misionaris dan gereja lokal adalah doa. Kita juga harus berdoa untuk orang-orang Kristen muda di gereja kita maupun di rumah. Tidaklah cukup untuk mengajari mereka kebenaran Alkitab, kita juga harus mendukung mereka di dalam doa kita. Nah, saudara, di dalam doa kepada jemaat di Tesalonika, Paulus berdoa untuk 3 permintaan khusus. Saudara, perhatikan ini 3 doa ini penting sekali. Jadi inilah doa yang dilakukan untuk orang Kristen yang sudah berdiri, tetapi bagaimana menjaganya agar tidak jatuh. Pertama, ia berdoa agar iman mereka menjadi dewasa. Paulus meminta Tuhan untuk memungkinkan dia untuk melayani mereka secara pribadi, tetapi Tuhan tidak menjawab permintaan itu. Paulus rindu untuk melihat mereka lagi, tetapi dia rindu melayani mereka dan membantu mereka untuk membawa iman mereka menjadi dewasa. Nah, dalam kata ini adalah katanya sempurna. Sempurna memiliki arti menyesuaikan atau melengkapi, bahkan digunakan untuk menambal jala. Jadi ada jala yang robek, itu ditambal, itu artinya disempurnakan. Iman kita tidak pernah mencapai kesempurnaan, selalu ada kebutuhan untuk penyesuaian dan pertumbuhan. Karena itu di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan kita bertolak dari iman menuju iman karena orang benar hidup oleh iman. Nah, sebab itu saudara. Jadi kita selalu ada penyesuaian. Maka kata sempurna di sini katanya itu seperti menambal jala. Ada yang robek kita tambal, ada yang robek kita tambal, dan menjadi lengkap, saudara. Itu adalah kata dari sempurna di sini. Abraham adalah ilustrasi yang baik dari prinsip ini. Tuhan memanggilnya ke tanah Kanaan. Ketika dia tiba, dia menemukan kelaparan. Allah mengizinkan kelaparan itu agar iman Abraham diuji. Sayangnya saat itu Abraham gagal dalam ujian dan pergi ke Mesir untuk meminta bantuan. Setiap langkah, Tuhan akan membawa keadaan untuk menanggung Abraham yang memaksanya untuk beriman kepada Tuhan dan bertumbuh dalam imannya. Iman itu menjadi sebuah otot, saudara, yang menjadi lebih kuat dengan penggunaannya. Abraham memiliki masalah dengan keponakan duniawinya, Lot. Dia juga memiliki masalah dengan istri dan pelayannya, Hagar. Ujian iman yang terakhir, yaitu ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan putra kesayangan Ishak. Iman yang tidak dapat diuji, tidak dapat dipercaya. Tuhan mencoba iman kita bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengembangkannya. Seandainya Abraham tidak belajar untuk mempercayai Tuhan dalam kelaparan, dia tidak akan pernah bisa mempercayai dalam kesulitan-kesulitan lainnya. Karena itu, Paulus berdoa agar orang-orang Kristen yang menderita di Tesalonika dapat bertumbuh dalam iman mereka, dan Tuhan menjawab doanya. Paulus menulis dalam suratnya yang kedua, kamu harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, sebab imanmu bertambah banyak. Nah, saudara, permintaan Paulus yang kedua agar kasih mereka berlimpah, saudara.
Pertama, agar iman mereka bertumbuh. Yang kedua, agar kasih mereka berlimpah. Nah, kenapa saudara? Saat-saat penderitaan itu bisa menjadi saat-saat orang paling egois, saudara. Orang-orang yang teraniaya sering menjadi sangat egois dan menuntut. Apa yang dilakukan kehidupan terhadap kita bergantung pada apa yang ditemukan pada kehidupan kita sendiri. Dan tidak ada yang mengungkapkan manusia batinnya sejati seperti di dalam tungku penderitaan. Beberapa orang membangun tembok di saat-saat pencobaan dan menutup diri. Yang lain membangun jembatan dan berdekat kepada Tuhan dan umatnya. Inilah doa Paulus untuk orang-orang percaya ini dan Tuhan menjawabnya. Kasih setia kamu masing-masing terhadap satu sama yang lainnya berlimpah, saudara. Iman kita bertumbuh kepada Tuhan seharusnya menghasilkan kasih yang bertumbuh bagi orang lain. Kita diajar oleh Allah untuk saling mengasihi, dan berapa pelajaran ini paling baik di pelajaran di sekolah penderitaan. Jadi di dalam penderitaan itu adalah paling baik untuk belajar bagaimana kita saling mengasihi. Yusuf menderita selama 13 tahun karena kecemburuan dan penganiayaan saudara-saudaranya. Namun dia belajar untuk mencintai mereka terlepas dari kebencian mereka. Para legalistik Yahudi menganiaya Paulus dari kota ke kota. Tetapi Paulus begitu mengasihi umatnya sehingga dia rela mati untuk mereka. Kasih sejati semakin dalam di saat-saat sulit. Cinta dangkal menghilang ketika kesulitan muncul. Tetapi kasih Kristen yang sejati tidak hanya ditujukan kepada orang percaya, tetapi akhirnya harus ditujukan kepada semua orang, termasuk musuh kita. Kami saling mengasihi, tetapi kami juga mengasihi yang terhilang dan musuh-musuh kami, saudara. Kasih yang berlimpah tidak harus terikat. Wah, saya sama kamu harus bagaimana? Enggak harus. Itu harus bebas untuk berkembang dan menyentuh semua orang. Dan selain iman, kasih, permintaan doa Paulus yang ketiga adalah agar orang-orang di Tesalonika mengalami kekudusan hidup, saudara. Sekali lagi, kedatangan kembali Yesus Kristus yang memotivasi orang percaya untuk menjalani kehidupan yang kudus. Kembalinya Tuhan kita juga merupakan sumber stabilitas dalam kehidupan Kristen, di mana ada stabilitas, di situ ada kekudusan, dan di mana ada kekudusan, di situ ada kepastian. Semuanya pergi dengan bersama. Jadi perhatikan bahwa doa Paulus untuk teman-temannya tidak sembarang atau sesekali. Dia berdoa siang dan malam, dan dia berdoa sangat banyak, yang merupakan kata yang sama diterjemahkan berlimpah-limpah dalam Efesus 3 ayat 20. Doa yang benar adalah kerja keras. Epafras pasti telah belajar dari Paulus bagaimana berdoa bagi orang-orang. Selalu bekerja dengan sungguh-sungguh supaya kamu dapat berdiri dengan sempurna dan sempurna dalam segala kehendak Allah. Seluruh Allah Tritunggal terlibat dalam doa ini. Paulus berbicara kepada Bapa dan Anak dalam 1 Tesalonika 3 ayat 11. Dalam ayat 12, Tuhan mungkin merujuk pada Roh Kudus. Karena Tuhan kita di akhir 1 Tesalonika 3 ayat 13 merujuk pada Yesus Kristus. Jika demikian, maka inilah satu-satunya doa yang saya ketahui dalam Perjanjian Baru yang ditujukan kepada Roh Kudus. Pola doa Alkitab adalah kepada Bapa melalui Anak dan di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pengudus orang percaya, dan ini adalah doa untuk hidup kudus, maka tujuannya adalah tepat. Paulus mengakhiri 1 Tesalonika 2 dengan mengacu pada tepat orang-orang kudus pada kedatangan Kristus kembali, dan dia mengakhiri pasal 3 ini dengan cara yang sama. Dia berdoa agar petobatnya dapat berdiri tanpa celah dan kudus di hadapan Allah pada kedatangan Yesus Kristus kembali. Karena nanti kita akan mengacu pada kekudusan mempelai Kristus, saudara. Level kekudusan yang paling tinggi. Karena semua orang percaya akan diubah menjadi seperti Kristus ketika dia akan datang kembali. Paulus tidak dapat merujuk pada kondisi pribadi kita di surga. Dia mengacu pada kehidupan kita di bumi karena mereka akan ditinjau pada tahta pengadilan Kristus. Kita tidak akan pernah menghadapi dosa-dosa kita di surga. Karena dosa-dosa itu tidak diingat lagi terhadap kita. Tetapi pekerjaan kita akan diuji dan Anda tidak dapat memisahkan perilaku dan karakter. Doa Paulus mengajarkan kita bagaimana berdoa tidak hanya untuk orang-orang percaya baru, tetapi untuk semua orang percaya. Mereka harus berdoa agar iman mereka menjadi dewasa, kasih mereka tumbuh, dan karakter serta perilaku mereka menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Inilah
doa untuk orang-orang yang masih berdiri di dalam iman, saudara, agar iman mereka bertumbuh, kasih mereka berlimpah, dan mereka hidup kudus dan suci tanpa cacat, saudara. Dan setiap orang memiliki harapan ini di dalam Dia, yaitu Kristus, menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci, saudara. Nah, untuk penutup, saudara, saat kita meninjau pasal ini, kita melihat betapa pentingnya untuk mendewasakan orang Kristen baru. Memimpin seorang kepada Kristus itu tidak cukup, ya. Kita juga harus membimbingnya di dalam kehidupan Kristen dan membantunya menjadi dewasa. Jika dia tidak teguh, dia akan jatuh ketika angin penganiayaan mulai bertiup. Jika dia tidak bisa berdiri, dia tidak akan pernah belajar berjalan, yang akan kita bahas di video berikutnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai gembala-gembala dan sebagai orang yang mengajari orang lain, saudara? Pertama, kita bisa menjadi penolong dan berdiri di sisinya saat dia mulai berdiri. Kedua, kita bisa membagikan firman Tuhan. Yang ketiga, kita bisa mendoakan mereka. Inilah 3 hal yang harus kita lakukan untuk membantu orang berdiri di dalam iman. Dan inilah yang dilakukan Paulus. Dan Paulus berhasil. Saudara, demikian video saya tentang bagaimana untuk melakukan sesuatu untuk orang yang baru berdiri dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Suraya Pasyandi. Haleluya. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh Bible study, kami boleh belajar tentang menjadi dewasa. Dan biarlah setiap kami, Roh Kudus urapi, Roh Kudus bimbing, biar setiap kami mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Biar hatimu menjadi hati kami, tujuanmu menjadi tujuan kami. Biar melalui hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, malam hari ini berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat-Mu turun, pengurapan-Mu turun, menjadikan kami menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Orala patakaya rala barala, biar hatimu memenuhi kami, hatimu memenuhi kami. Shikarala patakaya rala barala, jamah, jamah hati kami, jamah pikiran kami, jamah jiwa kami. Biar kami selalu syukur dalam segala hal. Dan kami memahami bahwa penderitaan seringkali dipakai Tuhan untuk membuat kami menjadi mengerti siapa Tuhan, mengenal siapa Tuhan, membuat kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora patakaya rala barala. Terima kasih. Biar Engkau berkati hamba-Mu Pastor David Chang yang sudah mengajar kami. Tuhan beri kekuatan, hikmat, marifat. Tuhan berkati dengan kesehatan, keluarganya Tuhan berkati, istri anak-anaknya Tuhan berkati, pekerjaannya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati. Dan kami taruh Tuhan Pastor David Chang ke dalam tangan pemeliharaan-Mu yang dahsyat, tangan pemeliharaan-Mu yang hidup, yang luar biasa. Dan Engkau memakai hamba-Mu ini semakin dahsyat dan semakin dahsyat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri Bible study malam hari ini, mari Bapak Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari pada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam hanya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.